channel Luil. Hahaha hihihi hahaha hihihi. Inilah channel Luil. Hello guys, welcome to back my YouTube channel. Hai, hari ini aku mau bikin konten tentang kesalahan dalam sholat. Kenapa aku bikin konten yang kayak gini? Karena menurut aku sholat itu sangat penting bagi umat Islam. Jadi sholat itu hal utama yang perlu diperbaiki. Nah, kesalahan dalam sholat ini ada 8 ya guys. Gimana ya 8-nya? Ada 8 ya guys. Aku akan kasih tahu ke kalian apa saja kesalahan dalam sholat itu, biar kalian juga sama-sama tahu dan sama-sama kita belajar di sini. Kita di sini belajar bareng-bareng ya teman-teman. Jadi kesalahan yang pertama yaitu terlalu cepat. Apa yang terlalu cepat? Gerakan dalam sholatnya itu terlalu cepat teman-teman. Nah menurut aku, bukan menurut aku sih, biasanya aku kan pernah ngeliat ada orang yang mau kemana, mau ke Surabaya atau kemana, itu terburu-buru dalam sholat. Aku tak sholat sik tapi tak cepet no, rokaatku tak cepet no, bacaan-bacaane cek nang iso berangkat ke Surabaya saumpama seperti itu. Nah itu nggak boleh, karena di dalam sholat itu tidak boleh dalam keadaan tergesa-gesa, gerakannya tidak boleh cepat-cepat. Dalam sholat kita harus khusyuk. Nah bahkan mengambil wudhu itu harus benar. Nah setelah mengambil wudhu dengan benar, kita takbiratul dengan khusyuk, tidak boleh tergesa-gesa. Hati kita tuh harus tenang, harus gak boleh memikirkan sesuatu. Setelah takbiratul dengan tenang, takbiratul ihram dengan tenang, kita harus rukuk dengan tenang, iktidal, sujud dan lain sebagainya. Kita tuh harus tenang ya teman-teman. Gak boleh kita tergesa-gesa walaupun dalam keadaan apapun. Kasarane wong sholat iku njaluk nok pangeran. Jadi kita gak oleh sampai cepet-cepet. Oke? Nah, yang kedua yakni melakukan gerakan terlalu banyak. Melakukan gerakan terlalu banyak gimana? Nah, para ulama sendiri ini sudah mengatakan bahwa melakukan gerakan terlalu banyak itu dapat membatalkan sholat. Nah, Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan gerakan yang dapat membatalkan sholat jika yang pertama dilakukan terlalu banyak. Saumpama sampean sholat pada 1 rakaat, ada nyamuk atau lebah atau apa di pipi kalian atau di tangan kalian. Nah kalian sama di pipi ya, di pipi. Nah kalian tuh menggaruk. Kalau bahasa Jawa nek bahasa Jawa ku kukur. Nah menggaruk terlalu banyak gini. Nah itu nggak boleh ya teman-teman, harus ada jeda gini lagi, baru boleh. Tidak boleh gerakan terlalu banyak, itu nggak boleh. Yang kedua, gerakan yang terlalu banyak yang kedua yaitu tidak ada kebutuhan. Nah kalian bergeraknya itu tidak ada kebutuhan, tidak ada yang mengganggu kalian dalam sholat, itu tidak ada, itu nggak boleh kita bergerak, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga yaitu berturut-turut. Maksudnya berturut-turut itu tidak terpisah, yaitu tadi tidak terpisah, tidak ada selang waktu. Ketika kalian menggaruk itu tidak ada selang waktu. Jadi melakukan gerakan terlalu banyak itu tidak boleh, itu sangat fatal dalam sholat, itu bisa membatalkan sholat. Nah yang ketiga yaitu mendahului atau membarengi imam. Nah mendahului imam itu dilarang, membarengi imam itu juga dilarang. Kemudian terlalu telat dari imam itu juga dilarang teman-teman. Nah yang paling pas yaitu mengikuti imam, karena imam itu sudah ditunjuk
untuk diikuti, tidak dibarengi atau tidak didahului itu sangat salah ya teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu melakukan sujud yang salah. Apa sih? Bagaimana sih melakukan sujud yang salah? Nah, tidak meletakkan 7 anggota badan ke alas ketika pada saat kita sujud. Apa sih 7 anggota badan itu? Yang pertama dahi. Ini ya teman-teman, dahi. Ini dahi harus menempel ke alas pada saat kita sujud. Kemudian hidung. Masih ya sampean gak duwe irunge pesek tak irunge bangir iku padha wae hukume, sampean sik tetep harus menempelkan hidung ke alas sujud itu tadi. Kemudian 2 telapak tangan. Nah, ini tuh harus nempel ya ketika sujud. Kemudian 2 lutut. Lutut juga harus nempel di alas, dan kemudian 2 kaki. Nah, itu 7 anggota badan itu harus nempel semua. Kemudian yang kelima yaitu meletakkan siku ketika saat sujud di alas. Sikunya itu diletakkan di alas pada saat sujud, itu nggak boleh ya teman-teman. Kemudian yang keenam yaitu terbukanya aurat kita itu terlihat gitu loh, walaupun sedikit walaupun banyak itu juga bisa membatalkan sholat. Jadi kalian sebisa mungkin ketika sholat itu harus benar-benar dijaga, jangan sampai aurat kita terlihat pada saat sholat. Kesalahan yang ketujuh yaitu tidak melakukan takbiratul ihram. Kenapa sih kak kok tidak melakukan takbiratul ihram itu dikatakan kesalahan? Nah, takbiratul ihram itu rukunnya sholat guys. Jadi buat kalian yang sholatnya tidak takbiratul ihram, jadi otomatis kan sholat kalian kan nggak jadi, sholat kalian batal. Jadi takbiratul ihram itu juga yang pertama di dalam sholat. Nah teman-teman, kesalahan yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu melirik atau tidak melihat tempat sujud. Nah, ini banyak banget aku lihat di masjid di mana itu misalnya aku istirahat gitu, atau teman aku sendiri juga ada sih yang sholatnya itu melirik ke sana ke sini. Nek apan basa Jawa niku mlorak-mlorok ngono lho, iku gak oleh guys, gak boleh banget teman-teman. Jadi ketika sholat, ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, pandangan kita itu harus ke tempat sujud awal akhir sampai assalamualaikum. Nah, pandangan kita tuh harus tetap ke tempat sujud. Nah, itu saja yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku kasih ke kalian. Masih banyak banget kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Semoga apa yang aku berikan ke kalian bermanfaat buat aku, buat kalian juga. Dan apabila cara penyampaian aku salah, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena kita sama-sama belajar di sini. Assalamualaikum. Ojo lali yo rek, like, comment, subscribe, and share video kita sebanyak-banyaknya. See you.